Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Aku akan datang menyembuhkannya. Ini adalah mujizat kedua dalam Injil Matius setelah mujizat penyembuhan bagi seorang kusta. Dalam mujizat yang kedua ada pesan yang nyata dan penting. Dalam mujizat yang kedua, tema tentang iman dimunculkan untuk menunjukkan syarat utama karya belas kasih Allah bagi manusia. Dalam peristiwa ini, Yesus sesungguhnya heran. Kitab suci menulis sebanyak 2 kali Yesus heran. Matius bab 8 ayat 10 dan Markus bab 6 ayat 6. Yesus heran ketika kita percaya dan tidak percaya. Sebab sesungguhnya disinilah titik pilihan bebas kita untuk menerima dan menolak kasih Allah. Sebab iman adalah pilihan bebas manusia untuk menentukan akhir dari perjalanannya. Selamat atau tidak, tinggal dalam Allah atau tidak. Hal pertama dapat dikatakan bahwa mujizat adalah sebuah tanda. Yang penting adalah apa makna tanda itu. Tanda yang nyata dari setiap mujizat adalah hidup baru yang diberikan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia. Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi manusia. Manusia itu adalah milik-Nya. Mujizat yang dialami setiap manusia bukan sekedar kesembuhan fisik, bukan pula manusia kembali kepada komunitasnya, tapi lebih dari itu adalah tanda Allah mengasihi kita manusia. Hal kedua yang menarik adalah mujizat terjadi atas iman seorang kafir. Seorang yang percaya kepada firman Tuhan, sebagaimana Abraham,
yang percaya dan dibenarkan oleh Allah. Hal pertama yang ditunjukkan adalah datang kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan. Namun demikian, Matius menggariskan hal kedua yang penting, bahwa iman saja tidak cukup. Iman harus diwarnai, disertai dengan kerendahan hati. Perwira itu mengakui bahwa dia tidak layak, namun engkau dapat menyembuhkannya. Perwira itu berhasil masuk melalui pintu yang sesak. Percaya pada belas kasih Allah, bahwa Allah dapat mengadakan mujizat. Hal ketiga, kepercayaan penuh akan kuasa firman Tuhan. Percaya penuh pada kekuatan firman yang menyelamatkan. Dengan firman, Allah menciptakan alam semesta. Dengan firman, Allah menjadikan manusia baru. Saudara, hendaklah kita belajar melalui pintu yang sak itu, membuka hati pada kasih Allah dengan kerendahan hati dan percaya bahwa firman-Nya akan terjadi dalam hidup. Firman-Nya akan berbuah. Bagaimana kedekatan kita dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, betapa Engkau sungguh murah hati. Engkau mengasihi orang hamba perwira yang sedang sakit. Engkau menghargai orang yang rendah hati. Tuntunlah kami menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati seperti perwira itu. Semoga warta gembira yang kami dengar dan yang kami renungkan mengusir kesombongan dan memperkuat iman kami kepadamu. Hadirlah dalam diri kami, dalam hidup kami. Singgahlah dalam diri kami dan membebaskan kami dari segala beban sakit dan hidup yang sedang kami arungi ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.